Nah, botol keajaiban ini memang sekilas seperti sedang berhemat atau kita sedang menabung, teman-teman. Walaupun sebenarnya esensi dari botol keajaiban bukan seperti itu. Itu yang menentukan apakah uang tabungan tersebut jadi abundance atau jadi lack energy. Kalau teman-teman menabung dengan perasaan takut, jadi misalnya kalian menyimpan uang karena takut di masa depan kalian nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lestari. Masih banyak yang bingung dalam menerapkan energi berkelimpahan. Banyak yang mengartikan secara dangkal bahwa berlimpah itu artinya kita bebas membelanjakan uang. Ya udah, kalau pengen langsung aja beli. Sehingga kalau kita menabung atau berhemat itu dianggap sesuatu yang bertentangan dengan keberlimpahan. Padahal ini tidak selamanya benar, teman-teman. Berlimpah itu tidak sama dengan boros. Aku sering kali mengulang bahwa berlimpah itu tidak sama dengan boros. Lalu bagaimana membedakan antara energi berkelimpahan dengan energi yang sebenarnya kita sedang boros atau mengeluarkan uang tanpa benar-benar memperhatikan yang namanya ilmu finansial. Nah, jadi teman-teman, kita udah pernah bahas ya, aku udah pernah bikin video tentang uang bahagia. Jadi yang menentukan apakah kita sedang menerapkan energi berkelimpahan atau enggak, itu tergantung pada aliran energi yang sedang kamu berikan pada uang yang sedang kamu gunakan. Begitu juga waktu aku mengajarkan kepada teman-teman training tentang botol keajaiban. Nah, botol keajaiban ini memang sekilas seperti sedang berhemat atau kita sedang menabung, teman-teman. Walaupun sebenarnya esensi dari botol keajaiban bukan seperti itu. Sehingga teman-teman ada yang menanyakan, loh Kak, berarti menerapkan botol keajaiban ini kita harus berhemat ya, nggak boleh ngeluarin uang. Dan ya, apakah itu nggak bertentangan dengan energi berkelimpahan? Katanya kalau energi berkelimpahan itu ya udah apa yang kita punya, kalau kita pengen beli aja, nggak usah dipikir, nggak usah merasa takut kekurangan gitu ya. Nah, di sini teman-teman yang menarik bahwa memang kadang kita mengartikan keberlimpahan itu secara dangkal. Padahal kalau kita udah memahami bahwa sebenarnya uang yang kita miliki itu tergantung pada energi yang kita berikan. Uang itu adalah alat, jadi bukan sumber kebahagiaan, tetapi alat untuk bisa mencapai kebahagiaan. Dan uang itu bisa jadi alat keberlimpahan, tergantung bagaimana energi yang kita berikan pada uang tersebut. Kita ambil contoh di sini pada saat kita menabung. Menabung itu bisa menjadi energi berkelimpahan, bisa juga sebagai energi kekurangan. Bisa jadi abundance, bisa jadi lack energy. Tergantung bagaimana aliran kita, perasaan kita, pikiran kita pada saat kita menabung. Itu yang menentukan apakah uang tabungan tersebut jadi abundance atau jadi lack energy. Kalau teman-teman menabung dengan perasaan takut, jadi misalnya kalian menyimpan uang karena takut di masa depan kalian nggak punya ini ya, takut masa depannya nggak terjamin kalau nggak punya tabungan, takut uangnya jadi berkurang. Nah, kalau kalian menabung dengan perasaan demikian, dengan perasaan takut, nah itu termasuk lack energy. Dan biasanya ya ini sering terjadi. Kadang kalau udah terlanjur dihemat-hemat banget, justru malah terjadi pengeluaran yang tidak terduga, sehingga mau nggak mau teman-teman harus mengeluarkan uang tersebut. Contoh, misalnya kalian udah niat banget untuk berhemat, tapi tiba-tiba kayak ada musibah, ada kecelakaan, atau mungkin ada kebutuhan yang nggak terduga gitu ya, sehingga teman-teman yang awalnya mau berhemat, jatuhnya tetap dikeluarin. Karena balik lagi, pada saat kalian menabung, niat kalian menabung, itu dengan energi yang ketakutan. Sehingga uang tersebut ya juga sama, ketakutan. Semakin kita takut, maka yang kita takutin bisa terjadi. You attract what you feel. Lain cerita kalau teman-teman menabung dengan perasaan aman, merasa nyaman, merasa senang pada saat kalian menabung. Karena dengan kalian menabung, kalian jadi merasa safety. Jadi merasa bahwa, oh ini aku nerapin ilmu. Aku sedang menerapkan ilmu finansial. Aku harus menyiapkan dana darurat. Karena aku nggak tahu ke depannya bakal seperti apa.
aku mempersiapkan diri, ini bentuk kesiapan yang aku lakukan, aku mengelola keuanganku dengan baik, aku nggak mau terlalu mengikuti ego atau hawa nafsu, makanya aku simpan uang ini untuk kebutuhan di masa depan, supaya ini bentuk kesiapanku. Nah, beda kan teman-teman kalau tadi menabungnya dengan perasaan takut, kalau ini menabungnya dengan perasaan aman, dengan perasaan nyaman. Nah, maka efeknya juga berbeda. Kalau yang kita menabung dengan perasaan aman, itulah energi berkelimpahan, abundance energy. Dan biasanya kalau kita menabung dengan perasaan aman, nah yang aku rasakan selama ini teman-teman, alhamdulillah tuh, kita simpen uangnya, tapi kebutuhan kita yang lain ada aja nanti yang nolong. Sama Allah dikasih ya. Kebutuhan kita tetap terpenuhi dengan kita tetap bisa menyimpan uang kita atau kita tetap menabung. Karena balik lagi, niatnya, energinya, perasaannya, pikirannya pada saat menabung itu dipenuhi perasaan aman dan bentuk kesiapan diri. Dan pengelolaan ego, pengelolaan hawa nafsu supaya kita nggak terlalu menuruti hawa nafsu kita. Dari situ kita bisa tahu kan bahwa ternyata kegiatan yang sama tapi dengan niat yang berbeda, perasaan yang berbeda, itu juga akan menghasilkan energi yang berbeda. Energi yang kita berikan juga akan kembali ke diri kita, sehingga efeknya pun akan berbeda. Jadi, sekali lagi, kalau kita mau nerapin uang bahagia yang diajarkan oleh Ken Honda, teman-teman harus memperhatikan aliran energi pada uang yang kita miliki. Apakah uang itu dikeluarkan dengan bahagia atau enggak, apakah uang itu kita simpan dengan bahagia atau enggak, itu bergantung aliran energi kita, niat, perasaan, dan pikiran kita pada uang tersebut. Kalau tadi kita bahas menabung, kita bahas dengan belanja nih teman-teman. Belanja itu bisa juga menjadikan kita sebagai abundance energy, orang yang berkelimpahan, bisa juga dikategorikan lack energy. Balik lagi, tergantung bagaimana pada saat kita membelanjakan uang kita. Kalau kita membelanjakan uang kita dengan perasaan senang, karena kita percaya uang kita lagi muter, uang kita gunakan untuk memutar roda perekonomian, membantu supaya roda perekonomian di negara kita jadi berlangsung dengan baik, berniat untuk membantu supaya pedagang yang jualannya kita beli itu supaya benar-benar intinya roda perekonomian tuh berputar gitu teman-teman. Uang kita itu dikeluarkan bukan hanya untuk bermanfaat untuk kita, tapi untuk bermanfaat bagi banyak orang. Uang kita lagi muter. Nah, kalau kalian berbelanja dengan perasaan seperti itu, nah itu baru abundance energy. Begitu juga sebaliknya, kalau teman-teman berbelanja, tetapi energi yang kalian berikan pada saat kalian berbelanja itu misalnya nih, berbelanja karena FOMO, takut ketinggalan tren. Wah, lainnya udah pakai pakaian model kayak gitu, aku belum punya, aku harus punya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kalian belanja karena pengen dapat validasi, FOMO, takut kalau ketinggalan dari yang lain. Atau juga bisa nih teman-teman, belanja berkedok self reward, padahal di situ sebenarnya kalian sedang berusaha menutupi luka. Nah, ini yang menarik. Ken Honda juga mengkategorikan bahwa kalau kita berbelanja untuk menutupi luka kita, itu juga berarti uang kita tidak bahagia. Uang untuk menutupi luka tuh misalnya gini, kadang kalau kita tuh lagi patah hati gitu ya, terus ya udah kita belanja gila-gilaan supaya patah hati kita itu terobati misalnya. Nah, itu termasuk contoh uang yang tidak bahagia. Karena uang digunakan untuk luka, teman-teman. Itu berarti kita belanjanya menggunakan lack energy dan efeknya juga akan sama. Saat teman-teman udah belanja, tapi ternyata setelah itu biasanya nih akan timbul penyesalan. Kok aku boros banget ya, kemana ya larinya uangku? Akhirnya setelah belanja takut lagi. Bukannya malah merasa aman, bukan merasa senang, tapi malah aduh mana nih uangku? Takut lagi nanti ke depannya bakal gimana karena uangnya udah habis untuk dipakai belanja. Balik lagi, ini bergantung bagaimana kita memberikan energi pada uang yang akan kita gunakan. Mau digunakan untuk apapun, baik itu untuk disimpan
atau ditabung, mau dibelanjain, mau dipakai untuk bayar cicilan, bayar tagihan, bayar hutang, dan lain sebagainya. Itu tergantung bagaimana perasaan dan pikiran kita pada saat uang tersebut digunakan. Kalau kita niatnya, perasaannya, pikirannya dipenuhi rasa takut, ya udah berarti itu nanti jatuhnya lack energi kekurangan. Kalau kalian terus merasakan energi kekurangan, maka alam semesta akan meresponnya, ya udah berarti orang ini selalu percaya hidupnya kekurangan. Maka akan terus diberi hal-hal yang kurang. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menggunakan uang kita dengan perasaan senang, dengan perasaan rela, dengan perasaan sukacita, maka alam semesta juga akan meresponnya, oh orang ini selalu merasa berlimpah. Apapun yang dia gunakan untuk uangnya, dia merasa senang, dia merasa aman. Berikan yang serupa, maka kita akan dihadirkan ke berlimpahan, dibukakan pintu rezeki yang tidak pernah kita duga. Apapun yang kita butuhkan rasanya tercukupi. Kalau kita lagi butuh sesuatu rasanya ada aja jalan. Nah itu salah satu ciri-ciri kalau kita sudah menerapkan energi berkelimpahan. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman selalu didominasi oleh energi berkelimpahan ya. Aliran uang kalian mengalir dengan energi berkelimpahan. Selalu diberikan jalan untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi sudah menyimak videonya. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.